Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita telah terpilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi seorang muslim dan muslimah. Telah keluar dari lisan kita sebuah pengakuan, bahkan dalam hati sanubari kita sebuah keyakinan yang kuat, yang kokoh, yang mendalam, yakni kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bahwa tidak ada Tuhan yang kita akui, kita takuti, kita menyembah kepadanya kecuali hanya satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan kita hanya mengakui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai hamba, bukan sebagai Tuhan, dan beliau adalah seorang rasul, utusan Allah Azza wa Jalla. Walladzi ba'atsa fil ummina rasulan minhum, beliau adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia nikmat al-iman wal Islam yang diberikan? Kuncinya diantaranya adalah apa yang Allah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Islam sebagai sebuah agama, sebagai sebuah syariat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, pertama sebagai agama yang telah disempurnakan. Jadi tidak ada pengakuan dari seluruh alam semesta oleh Sang Maha Penguasa kecuali pengakuan kesempurnaan agama Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan Allah berikan kenikmatan kepada kita dari agama Islam yang diberikan. Mengapa dengan hadirnya agama ini penuh kenikmatan? Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa agama ini adalah agama yang dibawa sebagai rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai sebuah rahmat, berkah karunia, merupakan kenikmatan yang kita akan terus rasakan bahkan setelah wafat. Karena agama inilah yang kemudian menjadi kunci masuk bagi kita orang-orang yang beriman, berislam, menuju satu titik akhir perjalanan manusia menuju kepada surganya Allah Azza wa Jalla. Ya, karena inilah agama yang apabila seorang muslim sudah beragama Islam, beramal dengan amal yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menuju pada surganya Allah Subhanahu wa taala, satu tempat di alam akhir yang penuh dengan kenikmatan. Lalu apa hubungan ini semua? Ya, yang Allah katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Dan ini semua ternyata adalah agama yang Allah ridha kepadanya. Ini kunci puncak kenikmatan. Begitu Allah ridha kepada seorang hamba karena memilih agama yang diridhoinya, maka pasti Allah akan memberikan apa saja yang diminta oleh hamba-hambanya, terutama tatkala hamba itu meminta surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang kemudian mengira, menduga, atau apa yang sering disebut oleh media massa dengan Islamofobia, ada ketakutan terhadap syariat Allah, syariat Islam. Ini biasanya persoalannya karena belum kenalnya mereka dengan agama ini. Padahal di dalam Islam ada kemudahan-kemudahan. Kita lihat pada bulan Ramadan ada satu perintah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ternyata di dalam syarat ini ada fardu untuk puasa Ramadan. Tapi kata Allah, kalau sedang sakit, kalau dalam perjalanan jauh atau safar kita sebutnya, maka mereka boleh ganti di hari-hari yang lain. Lihat, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Pada ayat yang berikutnya nanti kita akan ketemu, Allah ingin kemudahan buat kalian, Allah tidak ingin kesulitan buat kalian.
yuridullahu bikumul yusra. Allah yang menjamin, bukannya orang lain, bukan pihak-pihak lain. Syariat agama yang Allah hadirkan ini agar terwujud kemudahan bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Azza wa Jalla yang maha segalanya. Allah tidak membutuhkan apapun dengan kita. Manusia mungkin ketika berinteraksi dengan orang lain, ya, ada kebutuhan tertentu, bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan orang itu. Allah tidak, ya. Allah tidak meminta apapun. Allah hanya memerintahkan hamba-hambanya untuk melaksanakan penghambaan diri kepada Allah Azza wa Jalla, tidak untuk yang lain-lainnya. Semoga kemudahan syariah ini benar-benar dimanfaatkan oleh kita umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.